Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gusti dari daerah 23 dengan gaji Sintekir 007. Di sini saya ingin mempresentasikan serta menyimulasikan tentang praktikum 6 step PLDC. Yang pertama itu adalah metode 6 step PLDC. Metode 6 step PLDC 6 step pada motor bus DC atau PLDC adalah teknik komunikasi elektronik yang mengatur pengaliran arus pada 3 fasa motor secara distrik dalam 6 langkah atau 6 step untuk menghasilkan medan magnet berputar. Setiap satu siklus listrik terdiri dari 6 kombinasi pensaklaran saklar daya atau MOSFET atau IGBT pada inverter 3 fasa, di mana 2 fasa aktif, satu terhubung ke sumber positif dan satu ke negatif, sementara satu fasa lainnya mengambang atau floating. Pergantian langkah dilakukan berdasarkan posisi rotor yang umumnya diperoleh dari sensor Hall atau dari metode sensorless dengan mendeteksi back EMF. Pada setiap step, arus mengalir selama 60 derajat sudut listrik, sehingga total satu putaran medan magnet listrik adalah 360 derajat. Urutan komunitas harus tepat agar torsi yang dihasilkan searah dan kontinu. Holistic step menghasilkan bentuk gelombang arus menyerupai trapesium, sehingga sangat sesuai dengan motor PLDC yang karakteristiknya itu back EMF trapezoidal. Keunggulan metode ini adalah implementasi yang sederhana, kebutuhan komputasi rendah, serta cocok untuk sistem embedded seperti microcontroller. Namun karena perubahan arus terjadi secara bertahap, metode ini menimbulkan rips, torsi, dan kebisingan yang lebih besar dibandingkan metode kontrol vektor. Kemudian masih kita berlanjut, urutan 6 step terdiri dari 6 kombinasi pensaklaran fasa, yaitu UF dan W atau ABC. Sebagai contoh, pada satu langkah fasa U dihubungkan ke positif, fasa V ke negatif, dan fasa W dibiarkan mengambang. Pada langkah berikutnya, kombinasi ini tergeser sehingga medan magnet stator terus berputar mengikuti torsi rotor. Transisi antara step dilakukan saat rotor berpindah 60 derajat listrik yang dideteksi oleh perubahan logika sensor Hall atau titik nol back EMF. Pada fasa mengambang, kecepatan motor dikendalikan dengan mengatur PWM pada saklar aktif, sedangkan arah putaran diubah dengan membalik urutan komutasi. Kemudian ada metode sine wave PLDC. Metode sine wave PLDC yang juga dikenal sebagai sinusoidal commutation merupakan teknik pengendalian motor brush DC dengan cara mengatur arus pada setiap fasa stator agar terbentuk gelombang sinus murni yang saling bergeser sebesar 120 derajat sudut listrik. Tujuan utama metode ini adalah menciptakan medan magnet stator yang berputar secara kontinu dan halus sehingga selalu sejajar dengan medan magnet rotor. Dengan keselarasan ini, motor dapat menghasilkan torsi yang hampir konstan sepanjang satu periode putaran, sehingga rit torsi, getaran mekanik, dan kebisingan akustik dapat ditekan secara signifikan dibandingkan metode 6 step yang bersifat distrik. Secara prinsip, metode sine wave mengandalkan informasi sudut posisi rotor yang akurat untuk menentukan besar arus yang harus dialirkan kepada masing-masing fasa. Arus referensi sinusoidal dibangkitkan berdasarkan fungsi trigonometri dari sudut motor. Kemudian realisasikan menggunakan teknik PWM pada inverter 3 fasa. Pada implementasi praktis biasanya digunakan sinusoidal PWM atau SPWM atau teknik yang lebih lanjut seperti space vector PWM atau SVPWM untuk meningkatkan pemanfaatan tekanan DC link dan mengurangi harmonisa. Sensor posisi rotor dapat berupa encoder optik resolver atau sensor Hall beresolusi tinggi, sementara pada sistem sensorless sudut rotor diestimasi melalui metode matematis motor dan pengukuran tegangan serta arus fasa. Dari sistem pengendalian, metode sine wave sering dikombinasikan dengan kontrol arus tetap atau current control loop dan kontrol kecepatan atau torsi tertutup, sehingga respons dinamis motor menjadi lebih presisi dan stabil.
Dengan arus yang terkontrol secara kontinu, rugi-rugi akibat harmonisa dapat diminimalkan dan efisien motor meningkat, khususnya pada kecepatan rendah sehingga menengah. Metode ini sangat sesuai dengan metode motor PLDC dengan back EMF sinusoidal. Namun juga dapat diterapkan pada motor dengan back EMF trapezoidal dengan hasil yang lebih halus meskipun tidak sepenuhnya optimal. Keunggulan utama metode sine wave PLDC meliputi torsi yang sangat halus, kebisingan rendah, umur mekanik lebih panjang, dan serta performa yang stabil pada rentang kecepatan luas. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan pada aplikasi presisi tinggi seperti robot industri, mesin CNC, kendaraan listrik, aktuator servo, dan sistem otomasi canggih. Namun, kompleksitas implementasi menjadi tantangan utama karena membutuhkan microcontroller atau DSP dengan kemampuan komunitas tinggi, algoritma kontrol yang lebih rumit, serta sistem sensor atau estimasi posisi rotor yang akurat. Meskipun demikian, keunggulan performa yang dihasilkan menjadi metode sine wave sebagai standar pada sistem penggerakan PLDC modern yang menuntut kualitas dan presisi tinggi. Kemudian kita ada metode space vector PLDC atau SPV-PLDC. Metode space vector PLDC merupakan teknik pengendalian motor brush DC yang menggunakan pendekatan vektor ruang untuk mengatur tegangan current inverter 3 fase secara optimal. Berbeda dengan metode 6-step dan sinusoidal PWM konvensional, metode ini tidak memandang masing-masing fase secara terpisah, melainkan merepresentasikan ketiga fase stator sebagai satu vektor tegangan threshold yang berputar pada bidang 2 dimensi. Dengan demikian, dengan pendekatan ini, medan magnet stator dapat dikendalikan secara lebih presisi sehingga arah dan besar vektor selalu disesuaikan dengan posisi rotor, menghasilkan torsi yang lebih halus dan efisien yang lebih tinggi. Secara prinsip, metode space vector bekerja dengan memilih kombinasi pensaklaran inverter yang membentuk 8 vektor tegangan, terdiri dari 6 vektor aktif dan 2 vektor nol. Pada satu periode sampling, vektor referensi yang diinginkan didekati dengan mengombinasikan 2 vektor aktif terdekat dan 1 atau 2 vektor nol selama inverter waktu tertentu. Perhitungan waktu masing-masing dilakukan berdasarkan posisi sudut vektor referensi terhadap 6 vektor ruang yang masing-masing mewakili 60 derajat sudut listrik. Teknik ini memungkinkan pemanfaatan tegangan DC link yang lebih maksimal dibandingkan PWM sinusoidal biasa, serta menghasilkan distorsi harmonisa yang lebih rendah. Selanjutnya, dalam implementasi pada motor PLDC, metode space vector umumnya dipadukan dengan kontrol arus dan torsi tertutup, bahkan sering menjadi bagian dari Field Oriented Control atau VOC. Arus stator terlebih dahulu ditransformasikan menggunakan crank dan pulse transform ke sistem koordinat DG agar komponen flux dan torsi dapat dikendalikan secara independen. Berdasarkan hasil kontrol tersebut, tegangan referensi pada sudut DG kemudian dikonversi menjadi sistem ABU dan dirahasiakan melalui algoritma space vector modulation. Dengan cara ini, motor PLDC dapat menghasilkan torsi yang sangat halus, respon dinamis cepat, dan performa stabil pada kecepatan rendah maupun tinggi. Keunggulan utama metode space vector PLDC adalah ripple torsi yang sangat kecil, efisiensi tinggi, pemanfaatan tegangan inverter optimal, serta kebisingan dan getaran rendah. Metode ini sangat cocok untuk aplikasi performa tinggi seperti kendaraan listrik, robotika presisi, mesin CNC, dan sistem servo industri. Namun dibandingkan metode 6-step, space vector memiliki kompleksitas algoritma yang jauh lebih tinggi, membutuhkan sensor posisi rotor atau estimasi sudut yang akurat seperti microcontroller atau DSP dengan kemampuan komutasi tinggi. Meskipun demikian, keunggulan performa yang ditawarkan menjadi metode space vector sebagai salah satu teknik kontrol PLDC paling maju dan banyak digunakan pada sistem menggunakan modern. Oke, selanjutnya kita akan ke penjelasan program, lalu dilanjut simulasi.
Oke, untuk pilihan program pertama itu adalah PLDC Blink. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang I/O yang digunakan dulu. Yang pertama, I/O yang PLDC Blink STM ini kita menggunakan platform STM32 menggunakan portnya STM32F103C8, kemudian frameworknya itu Arduino. Kenapa kok ada upload flag ini? Ini dikarenakan kita ini kan menggunakan STM32 yang KW, jadi perlu upload flag yang tambahan agar bisa dijalankan seperti itu. Dan untuk programnya di sini programnya cukup sederhana, bisa kita lihat di sini. Untuk menyalakan dan matikan LED saja dengan delaynya itu 50. Kemudian untuk pin modenya kita itu pakai PC13 di sini. Ini adalah pin yang kita pakai dan ini adalah delay waktu yang akan menentukan lama nyala dan matinya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian Blink ESC. Open IO dulu. Itu nah, tadi kan kita menggunakan STM32 yang KW, sekarang kita menggunakan yang ori. Gimana cara tahunya? Nah, karena di sini tidak ada upload ulang kayak yang tadi. Tadi kan harus ada upload flagnya kalau yang KW, kalau yang ori itu tidak perlu menggunakan upload flag. Nah, jadi langsung seperti ini. Saya hanya tambahkan saja beberapa parameter selanjutnya. Itu masih sama, portnya pakai STM32F103C8, yang masih Arduino. Lalu untuk programnya, nah programnya tadi kan saya menggunakan delaynya itu 50. Nah ini saya menggunakan 500, ini 500, jadi nyalanya itu 0,5 detik dan matinya 0,5 detik juga. Kemudian saya menggunakan outputnya itu PA15, sedangkan yang pada Blink sebelumnya, Blink STM tadi yang KW tadi, saya menggunakan PC13. Sekarang saya menggunakan PC15 untuk yang Blink ESC ini yang pakai memori seperti itu. Di PLDC Blink STM dan Blink ESC tadi ini tidak menggunakan interface atau UI, tapi langsung ke output di hardware-nya seperti itu. Kita akan lanjut ke bagian PLDC. Nah, PLDC sendiri di sini saya menggunakan STM32 juga dengan portnya Bluepill F103C8, kemudian frameworknya STM32 Cube. Ini untuk platformnya. Kemudian untuk programnya di sini saya membuat jadi satu semua. Jadi bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat di sini library-nya, dan kemudian ini adalah parameter-parameternya. Dan ada side clock, GPO, PLDC step, SPWM, SVPWM juga, 6 step. Berarti ini saya menggunakan pin-pin dari STM32. Di sini bisa dilihat itu ada pin arus dan frekuensi tegangan juga. Di sini saya juga menggunakan untuk UVW dari motor 3 pasnya. Ini UVW kita lihat di sini. Kemudian untuk tegangannya juga ada UVW, membuktikan itu tekanan dari motor. Ini parameter-parameter dari motor yang kita setting untuk di UI atau interface-nya. Selanjutnya ini PWM konfigurasi, saya lihat di sini. Ini adalah PWM konfigurasinya. Nah, ini adalah ADCDM buffer atau store all channel 8 channel value-nya di sini. Ini pakai current UVW masih sama.
current dan volt ya. Jadi arus current itu car itu menunjukkan itu arus, volt itu tekanan. Oh, gitu. Ini ada hal sensornya juga. Bisa dilihat di sini. Nah, bisa lihat sini running ini SPWM. GPO ini sudah tersusun menjadi satu program, tinggal kita running saja sebenarnya, tapi saya perlihatkan dulu untuk sedikit penjelasan, baru membantu penjelasan di akhir juga. Nah, itu untuk clear time-nya. Kemudian kita akan lanjut ke UI atau interface-nya. Di sini masih sama seperti praktikum sebelumnya 10 dan 9 itu kan pakai interface dengan penghubung antara Python dan microcontroller itu adalah Python QT5. Nah, di sini itu kayak parameter-parameter yang ditampilkan. Dan tidak lupa, saya kan tadi sudah menjelaskan tadi jadi tiga program yang bisa kita jalankan itu saya buat menjadi satu, seperti six step, SPV, BWM juga itu menjadi satu. Jadi sudah saya masukkan ke sini semua. Bisa kita lihat di sini hampir sama kayak sebelumnya. Agar tidak lama-lama, kita langsung running aja. Oke, setelah ini di running, maka akan ada tampilan interface seperti ini. Di sini ada yang pertama-tama saya jelaskan parameter dulu di sini. Ini untuk arusnya. Nah, di sini ada main DC, pasca U, PW seperti yang dikatakan tadi kita menggunakan motor 3 pas itu ini di sini. Ini untuk arusnya, dan ini untuk warna-warna dari setiap grafik arus itu merah, hijau, dan biru. Ada main DC-nya pakai hitam. Untuk tegangannya masih sama, ini juga pakai PDC-nya hitam, volt U, VW-nya itu masing-masing merah, hijau, dan biru. Kemudian kita akan masuk ke kontrol panelnya, sistem kontrolnya di sini. Ini pertama ada port yang di sini kalau kita sambung ke hardware itu akan ada portnya di sini. Kalau nggak ada kita scan dulu, nanti akan langsung muncul portnya di sini. Karena ini tidak tersambung maka tidak ada ya. Terus kita akan konekkan. Nah, select valid port. Nah, ini karena kita tidak menyambungkan, jadi ada kode seperti ini. Jika ada nanti akan langsung terkonekkan. Nah, yang seperti saya bilang tadi itu kita ada langsung membuat di interface ini 3 mode sekaligus. Yang pertama ada six step, SPWM ya. Kemudian ada SPPWM. Nah, di sini. Nanti kalau mau ganti mode tinggal rubah ini aja. Nih. Dan saya ingin jelaskan 6PWM dulu. Di 6PWM ini nanti akan ada status action yang pertama connection, karena ini tidak terkonekkan ya berarti disconnect. Terus data stream inaktif karena tidak aktif, dan motor outputnya kita bisa memantau motor di sini. Ini kan tidak terkonek jadi stop. Nah, kalau kita pencet start dan itu terkonek maka akan berubah. Kemudian di parameter six step ini ada banyak. Yang pertama ada duty cycle-nya yang dimulai dari 0 hingga 100. Kemudian start up-nya ini mulai dari 0 sampai 500, dan dead time ini mulai dari 0 sampai 1000. Kemudian kita akan pindah ke SPWM. Di SPWM ini masih untuk sistem panel dan status action itu masih sama. Yang beda itu cuma di parameter. Di sini ada dua, yaitu ada frekuensi dan ampere. Nah, di sini frekuensi itu mulai dari 0 hingga 100, kemudian ampernya juga 0 sampai dengan 100. Kemudian
di SVPWM, nah ini cukup lengkap ya. Di sini ada parameternya, ada frekuensi, mode, dan PD, VG-nya masih ada juga ada. Di sini frekuensi juga mulai bisa di adjust dari 0 hingga 100, mode-nya juga 0 dari 100, PD juga dari 0 sampai 10, VG-nya 0 sampai 10 juga. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke bagian running program dengan output perangkat kerasnya atau hardware-nya. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Selanjutnya kita akan ke simulasinya. Jadi yang pertama ini oh ini kontrol ini ya. Kemudian untuk delaynya kita atur di 100 atau makasih. Glenn, jangan tidur Glenn. Ini ada Jangan tidur. programnya untuk nilai 200. selanjutnya untuk Itu nyala kan? bagi downloadnya ada yaitu 50 yaitu 0,5 detik dan tampilan dari lampunya nyala dan bernilai 0,5 detik. Nah, ini yang pertama ini ada percobaan 6 step dengan interface depan. Pertama dinyalakan dulu sumbernya atau sumbernya, motor akan berputar dan menunjukkan Lalu kurva. ada kalian untuk yang nomor 3 ini kita variasikan Fungsi PWM bisa diatur pada layar komputer, dan start up itu bisa kita atur kecepatannya, itu webcamnya juga kita bisa atur langsung. pertama ini kita memakai metode 6 steps untuk hasil dari keluaran ini seperti ini. Kemudian untuk osiloskopnya seperti ini, Ini hasil dia tidak akan bersamaan. Coba, dan untuk baterai sudah menyala, ini juga sudah. Kemudian kita coba yang saya kita adjust, kan tidak perubahan, jadi perubahannya itu bisa lebih kecil, dan karena itu terlalu rapat ya, kecepatannya terlalu cepat, jadi saya adjust. Dari sini misalnya jadi kita lanjut ke yang kedua. SPWM. Yang kedua, yang apa ya? SPWM ya? SPWM ini Oke, ini kita coba yang kedua. Kita run dulu. kita akan data. Nah, nanti interface-nya akan seperti Untuk ini. percobaan yang kedua ini kita akan mengganti metodenya. Saat Kita setiap connect. perubahan, setiap perubahan kita bisa ganti mode pada bagian kanan sini. Kita ganti mode Ini SPWM SPWM. dan start motor. Kita nyalakan dulu Bagian dinyalakan dulu. dan motornya akan Motor akan berputar. berputar. Ini untuk tampilan grafiknya. Dan ini ada tampilan dari osiloskop. Jadi film itu lebih rapat. Oke, untuk metode memvariasikan. Ini ketika variasinya kita ganti, Saat diganti itu langsung kurvanya berubah motor akan lebih cepat. dan motor akan berubah lebih cepat dibandingkan saat pertama kali kita membandingkan. Tinggal di ini kan nanti UI. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3 yang SPPWM.
kita ke percobaan yang ketiga, kita ganti menjadi Kita ganti mode dulu seperti SVPWM. biasa, ini tadi lah. Connect. Nah, kita mulai connect kurvanya langsung terlihat Gak wilayah apa-apa nih di start. Iya, tapi cepat aja ya record. Ya udah. Oke, kita start motor. Kita nyalakan. Motornya sudah menyala. motor itu tidak langsung menyala, tapi kita harus menyalakan speednya dulu. Ini untuk Kemudian tampilannya tampilan seperti ini. akan berubah terus. Dan untuk dari UI-nya kurvanya seperti akan ini. seperti Aduh, ini. belum variasi, panas banget. Maka seperti ini saya lihat di layar. Setelah kita meninggal frekuensinya, Ini ketika divariasikan, divariasikan bisa dirubah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.